Kadang-kadang hidup memang menjadi sangat rumit, bukan? Kita bisa menghadapi situasi tanpa uang, terbebani oleh tekanan dan tanggung jawab, atau bahkan dengan hati yang hancur. Tapi lihat, jangan berpikir bahwa kamu sendirian dalam hal ini. Pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius telah mengalami perjuangan yang serupa. Mereka menghadapi momen kesedihan, kesepian, rasa sakit, dan merasa tidak dihargai. Bahkan Marcus Aurelius yang merupakan salah satu pemimpin terkuat di dunia memiliki masa-masa sulit dalam menghadapi kecemasan, frustrasi, dan keraguan. Tapi tahukah kamu apa yang dia temukan? Pikiran kita memiliki dampak besar terhadap diri kita. Jika kita hanya fokus pada hal-hal negatif dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah, hidup bisa menjadi semakin sulit. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan sesuatu yang bisa membantu kamu. Hari ini kita akan berbicara tentang 10 latihan stoik yang berfungsi sebagai obat untuk kecemasan, kesepian, dan keraguan. Mari kita belajar bersama bagaimana menghadapi tantangan ini. Obat pertama, jadilah sahabat yang lebih baik untuk dirimu sendiri dan bukan musuh. Ada sebuah cerita menarik tentang ini yang melibatkan seorang filsuf stoik bernama Demetrius dari Alexandria. Suatu ketika dia sedang berjalan di jalanan Athena dan mendengar seorang pria mengkritik dan mencaci dirinya sendiri. Demetrius pun menghampiri dan berkata, "Ingat, kamu bukan berbicara dengan musuh, bersikaplah lebih baik pada dirimu sendiri." Cerita ini menunjukkan bahwa seringkali kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita sendiri, terjebak dalam siklus pemikiran negatif yang justru menjatuhkan kita, alih-alih membantu kita. Filsafat Stoik mengajarkan kita betapa pentingnya bersikap baik pada diri sendiri, menjadi teman bagi diri kita sendiri, dan terhubung secara internal. Saat Demetrius berbicara tentang bersikap baik pada diri sendiri, dia menyarankan agar kita memberikan pengertian kepada diri kita sendiri daripada terjebak dalam kritik yang merugikan. Merendahkan diri dan mengecilkan diri tidak akan membawa kita pada pertumbuhan atau kebajikan. Sebaliknya, itu hanya akan menjebak kita dalam pola negatif. Cara kita berbicara pada diri sendiri sangatlah penting. Mustahil untuk maju dalam hidup jika kita memperlakukan diri kita seperti orang yang tidak berharga. Kebaikan dimulai dari hubungan kita dengan diri kita sendiri, mengakui kemanusiaan kita, dan ini juga mencakup mengatasi kecemasan. Tenang, ada cara untuk mengatasinya. Misalnya, kamu bisa praktikkan mindfulness, fokus pada saat ini, dan hindari khawatir tentang masa depan. Coba juga teknik pernapasan atau latihan relaksasi untuk menenangkan pikiran. Ingat ya, kamu layak mendapatkan kebaikan dan kasih sayang, terutama dari dirimu sendiri. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin berbagi sesuatu yang spesial denganmu. Agar video ini sampai kepadamu, teman-teman lain telah meluangkan waktu untuk berlangganan saluran kami, memberi like dan meninggalkan komentar. Dengan melakukan hal yang sama, kamu juga membantu kami menyebarkan kejelasan mental ini kepada lebih banyak orang. Jadi, ayo, lakukan bagianmu juga, ini gratis kok. Tulis, "Saya akan mengatasi kecemasan." Obat kedua, luangkan waktu untuk merawat kesehatan mentalmu. Seneca mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Penting untuk memberi nutrisi pada pikiran kita, baik melalui berjalan di luar ruangan atau pernapasan dalam. Jika kita tidak melakukannya, kita berisiko merasa lelah di dalam atau terlalu stres. Jadi katakan padaku, aktivitas apa yang kamu lakukan setiap hari untuk merawat kesehatan mentalmu? Aktivitas ini bukan hanya latihan fisik untuk tubuh, ini adalah kesempatan untuk menggerakkan tubuh sekaligus menenangkan pikiran. Seolah-olah kamu memberikan jeda untuk menenangkan pikiranmu. Seneca mengatakan bahwa kita harus menguasai pikiran kita meskipun itu menantang. Mencoba sesuatu yang baru dalam hal latihan membantu menenangkan dan menyejukkan pikiran. Ketika kita berolahraga, tubuh kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan rileks, seperti serotonin dan endorfin. Hormon ini membantu mengurangi perasaan kecemasan dan depresi, membuat kita merasa baik dan ingin mengulangi pengalaman tersebut. Dengan kata lain, keinginan untuk berolahraga muncul dari olahraga itu sendiri. Jadi mulailah. Jika kamu merasa sulit untuk pergi ke gym atau keluar untuk berjalan-jalan, jangan khawatir. Itu tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memulai. Ada dunia kelas online gratis di YouTube yang menunggu kamu, mulai dari meditasi dan yoga hingga latihan kekuatan di rumah yang bisa membantumu mengambil langkah pertama. Jangan menunda atau membuat alasan, seperti saya sudah melakukan banyak hal atau besok saya lihat kelas mana yang menarik. Menunda hanya menjauhkan kita dari ketenangan mental yang kita cari.
Seperti yang dikatakan Seneca, tinggalkan semua hambatan dan luangkan waktu untuk mendapatkan pikiran yang sehat karena tidak ada orang yang dapat mencapainya jika dia sibuk. Obat ketiga, terima apapun yang datang kepadamu dengan lapang dada. Kadang-kadang kita cenderung menolak kenyataan dan merasa seolah-olah segalanya berkonspirasi melawan kita. Tapi jika kita melawan apa yang ada, kita justru akan merasakan penderitaan. Sebaiknya kita belajar untuk menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Jika itu adalah kehendak alam, ya sudah, biarkan saja. Prinsip ini sangat dekat dengan ajaran para Stoik. Kita juga punya ungkapan yang mirip, jadilah kehendakmu. Tak masalah bagaimana kita menyebutnya, Tuhan, alam, takdir, atau apapun, yang penting adalah kita mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita, dan kita tidak bisa mengendalikan segalanya yang terjadi di sekitar kita. Jadi berhentilah berpikir bahwa kamu adalah pusat alam semesta, kamu tidak. Coba pikirkan, mengapa ada orang yang lahir dengan begitu banyak keistimewaan, sementara yang lain hampir tidak memiliki apa-apa? Itu di luar kendali kita. Meskipun kita mungkin lahir tanpa banyak hak istimewa, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah. Namun kita bisa mengontrol bagaimana kita bertindak dalam hidup. Kita bisa belajar, tumbuh, mengatasi tantangan, dan meraih impian kita. Penerimaan sejati atau peristiwa menurut para Stoik adalah menerima dengan sukarela apa yang terjadi dalam hidup kita. Zeno dari Citium menggambarkan penerimaan ini dengan metafora anjing yang terikat pada kereta. Bayangkan kita adalah anjing yang terikat pada kereta. Kita adalah anjing dan kereta itu adalah hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita ubah. Anjing memiliki kebebasan tertentu karena panjang tali, tetapi ketika kereta bergerak, dia punya dua pilihan: melawan dan melukai diri sendiri, atau mengikuti dan merasa baik-baik saja. Jika kita berpikir bisa menghentikan kereta atau bahwa kereta tidak akan pernah berhenti, kita akan sangat menderita. Tapi jika kita menerima apa adanya, kita bisa menyesuaikan diri dengan liku-liku hidup dan merasa lebih tenang. Seneca pernah mengatakan bahwa takdir membawa mereka yang menerima dan menyeret mereka yang menolak. Menolak berarti kita akan diseret oleh hidup, dan itu adalah penderitaan. Jadi, menerima kenyataan dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita adalah pilihan yang paling bijaksana. Obat keempat, peluklah rasa syukur dan berhentilah terus-menerus mencari lebih. Kadang-kadang kita merasa seperti sedang berlari mengejar kebahagiaan, seolah-olah itu adalah harta karun yang tersembunyi di ujung pelangi. Bayangkan kamu selalu memimpikan kesuksesan, ketenaran, dan pengakuan atas kerja kerasmu. Ketika akhirnya kamu mencapai semua itu, bagaimana rasanya? Apakah itu memuaskan seperti yang kamu bayangkan atau malah ada sedikit rasa kecewa? Kenyataannya, meskipun kita telah mencapai tujuan kita, seringkali kita tidak merasa sepenuhnya puas. Jika kita tidak memperhatikan perasaan ketidakpuasan ini, bisa jadi kita mulai merasa iri, berperilaku pesimis, dan yang lebih parah, menciptakan kekosongan di dalam diri kita. Mungkin kamu pernah merasakan hal ini, atau mungkin kamu mengenal seseorang yang meskipun memiliki segalanya, tampaknya tidak menyadari nilai sejati dari hidup. Selalu ingin lebih dan tidak pernah merasa puas, berbeda dengan berjuang untuk memperbaiki hidup. Memiliki tujuan dan berusaha mencapainya adalah hal yang baik, karena itu mendorong kita untuk terus maju. Namun, jika kita terjebak dalam ketidakpuasan yang berkepanjangan, kita bisa merasa tertekan untuk selalu menjadi lebih baik, seolah-olah apa yang kita miliki tidak pernah cukup. Ingatlah, nilai sejati kita ada di dalam diri kita sendiri, bukan di luar. Mencari kebahagiaan dengan mengandalkan hal-hal eksternal hanya akan membuat kita terjebak dalam lingkaran ketidakpuasan, dan kita tidak akan pernah benar-benar merasa puas. Ajaran Stoik mengingatkan kita bahwa hidup yang sederhana dan melihat ke dalam diri kita untuk menemukan nilai sejati adalah kunci. Dengan cara ini kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menghindari terjebak dalam pikiran bahwa kita selalu butuh lebih untuk bisa bahagia. Obat kelima, tetap fokus pada jalanmu sendiri. Seneca berbicara tentang sebuah ide yang disebut euthymia, yang pada dasarnya berarti mengikuti jalanmu sendiri dalam hidup, menjaga fokus jauh dari gangguan masa lalu atau perbandingan dengan orang lain. Kita bisa mencapai keadaan pikiran ini dengan disiplin dan kepercayaan pada diri kita sendiri dan jalan yang kita pilih. Mustahil untuk mencapai ketenangan ini jika kita tidak percaya bahwa kita menjalankan peran kita dalam hidup ini. Saat ini kita lebih terhubung daripada sebelumnya, yang bisa membuat kita terobsesi membandingkan hidup kita dengan orang lain.
Ketika kita tidak menghabiskan seluruh waktu kita membaca komentar acak atau mengikuti gosip tentang artis dan selebriti, kita bisa lebih fokus pada pengembangan diri kita sendiri, menghargai kemajuan kita tanpa membandingkan dengan orang lain. Ini adalah pelajaran penting yang diajarkan Seneca kepada kita. Setiap orang memiliki perjalanan uniknya sendiri, dan kita kehilangan fokus ketika mulai membandingkan. Sangat mudah merasa tertekan ketika melihat seseorang menjadi kaya sebelum usia 30, seorang influencer digital yang tampak memiliki kehidupan sempurna, atau seorang teman yang berinvestasi di pasar keuangan sementara kita merasa tersesat. Tetapi penting untuk mengingat kata-kata Marcus Aurelius dalam Meditasi. Jangan sia-siakan sisa hidupmu dengan memikirkan hidup orang lain. Semua hal ini hanya mengalihkan kamu dari menjaga jiwa kamu. Memahami dan menerima bahwa kita berada di jalan kita sendiri tanpa perlu bersaing atau merasa inferior membawa kebebasan yang luar biasa. Lain kali kamu merasa ingin membandingkan, berhenti dan syukurilah perjalananmu sendiri. Obat keenam, perluas perspektifmu, tingkatkan pandanganmu. Dalam buku Meditasi, Marcus Aurelius yang merupakan penguasa dari kekaisaran terbesar di dunia saat itu, Roma, mendorong kita untuk mengadopsi pandangan yang lebih luas tentang hidup, mirip dengan pendekatan Plato, berusaha melihat lebih dari apa yang ada di depan kita. Meskipun memegang posisi kekuasaan yang besar, Marcus Aurelius merenungkan bagaimana kekaisarannya yang luas tampak tidak berarti di hadapan alam semesta secara keseluruhan. Dia mengingatkan kita bahwa ketika kita berhenti hanya fokus pada apa yang ada di depan kita dan mempertimbangkan sejarah panjang umat manusia, kita akan menyadari bahwa banyak peristiwa terulang. Ide yang sama ini diekspresikan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa generasi datang dan pergi tetapi bumi tetap selamanya. Ketika membaca Meditasi yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu, kita dapat melihat bahwa meskipun ada perubahan seiring waktu, esensi interior kita tetap relatif konstan. Hidup terus berjalan terlepas dari kemajuan teknologi atau peristiwa global. Persepsi ini memberikan kenyamanan karena kita mengakui bahwa emosi kita dan cara kita menghadapinya adalah aspek yang persisten dari kondisi manusia, yang mendorong kita untuk mengadopsi sikap yang lebih rendah hati dan melihat dunia dengan lebih jelas. Dengan memperluas perspektif kita menyadari bahwa banyak hal yang kita hargai secara berlebihan mungkin tidak begitu berarti, sementara detail kecil dapat memiliki nilai yang besar. Memiliki pandangan yang lebih luas tentang hidup membantu kita lebih menghargai eksistensi kita sendiri dan memahami tempat kita dalam sejarah panjang dunia. Obat ketujuh, segalanya bersifat sementara, santai saja. Berapa banyak suka, komentar, atau tampilan yang diterima postingan, cerita, atau video kamu? Dalam pencarian status sosial, kita seringkali menyerahkan kekuatan untuk menentukan bagaimana kita merasa kepada orang lain. Dengan demikian, kita terjebak dalam kebutuhan untuk bertindak secara terencana untuk mendapatkan kekaguman mereka, bahkan menghindari tindakan tertentu agar tidak dihakimi dan ditolak. Namun sebenarnya dengan mencari pengakuan eksternal ini, kita menjadi tahanan dari pencarian persetujuan yang tiada henti. Marcus Aurelius menyebutkan bahwa baik Alexander yang Agung maupun pengemudi keretanya berakhir dengan cara yang sama, terkubur di bawah tanah yang sama. Ada pepatah kuno yang mengatakan, di akhir permainan bidak dan raja pergi ke kotak yang sama, menekankan bahwa kemuliaan dan ketenaran bersifat efemeral, sementara. Kita berpikir bahwa ketenaran atau popularitas membuat kita abadi, tetapi itu tidak benar. Seiring waktu, segalanya berlalu. Tidak peduli seberapa penting seseorang tampak, filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Jadi apa yang benar-benar berharga bagi para Stoik? Nilai sejati terletak pada menjadi orang baik, melakukan pekerjaan yang baik, dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita tidak boleh membingungkan kesuksesan eksternal dengan apa yang benar-benar berharga, seperti kesabaran, kepercayaan, pengendalian diri, pengampunan, ketekunan, dan keberanian. Yang benar-benar penting adalah menjadi yang terbaik yang kita bisa. Obat ke-8, hadapi kesulitan. Tidak ada yang merasa lebih tidak bahagia daripada mereka yang tidak pernah menghadapi kesulitan, kata Seneca, menekankan bahwa orang-orang ini tidak pernah memiliki kesempatan untuk menguji diri mereka sendiri. Sangat penting untuk mengingat hal ini ketika kita menghadapi rintangan atau ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita harus mulai melihat momen-momen ini sebagai peluang,
sebuah kesempatan untuk melatih kebajikan kita. Para Stoik percaya bahwa di dalam rintangan kita menemukan jalan untuk mempraktikkan keunggulan dan lebih dari itu sebuah kesempatan untuk menunjukkan nilai sejati kita, bahkan jika hanya untuk diri kita sendiri. Epictetus menyatakan bahwa kesulitan menunjukkan karakter seseorang. Dengan cara ini kita menjadi lebih baik, kita belajar untuk bertahan dan bertahan sebagai manusia yang matang. Tentu saja kita lebih suka jika segala sesuatunya terjadi seperti yang direncanakan dengan cara yang mudah, tetapi hidup tidak seperti itu. Jika kita hanya memikirkan jalan yang mudah, pada rintangan pertama kita akan runtuh. Lain kali kamu menghadapi situasi sulit, pikirkan bagaimana kamu ingin bereaksi. Apakah kamu melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperkuat diri, atau menyerah pada frustrasi dan melihatnya sebagai alasan untuk menyerah? Masalah dapat terus muncul, tetapi percaya bahwa itu adalah peluang untuk belajar dan mengatasi, memberi kita lebih banyak kekuatan untuk menghadapinya. Obat ke-9. Kesempatan baru selalu ada. Tahukah kamu, kadang-kadang kita perlu mengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi. Dalam dunia penjualan, ada pepatah yang mengatakan, seorang penjual tidak memiliki masa lalu. Dan ini sangat menggambarkan apa yang diajarkan Stoik tentang memulai kembali setiap hari. Setiap bulan, seorang penjual memiliki target baru untuk dicapai, dan tidak masalah jika bulan sebelumnya adalah yang terbaik dalam penjualannya atau jika dia berkinerja di bawah harapan. Dia harus memulai dari nol lagi. Sama seperti di alam, di mana mawar mekar di musim semi dan buah matang di musim panas, setiap musim tahun, siklus diperbarui. Kadang-kadang kita merasa tertekan, cemas, marah, atau terjebak dalam pikiran, seolah-olah kita terjebak dalam situasi yang berulang. Sebelum membawa semuanya terlalu serius, penting untuk diingat bahwa apa yang terjadi pada kita tidaklah unik. Banyak orang telah melewati apa yang kita alami dan banyak lagi yang akan melakukannya. Para Stoik menghadapi tantangan serupa dan, bahkan setelah 2000 tahun, ajaran mereka tetap relevan. Mudah untuk percaya bahwa pengalaman kita adalah unik, dan bahwa kita tidak akan pernah mengatasi apa yang terjadi pada kita, tetapi kenyataannya adalah kita tidak begitu istimewa seperti yang kita pikirkan. Apa yang terjadi pada kita tidak begitu signifikan seperti yang kita bayangkan. Mungkin latihan ini dapat membantu kita untuk tidak membawa semuanya terlalu serius, melepaskan beban masa lalu, dan mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan baru. Seperti seorang penjual yang perlu mencapai target setiap bulan, kita perlu hadir dan memulai kembali setiap hari. Hari baru adalah kesempatan baru untuk bangga dengan siapa kita. Obat ke-10. Melihat di luar emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pusaran emosi yang dapat mendistorsi persepsi kita terhadap kenyataan, sehingga membuat kita merasa cemas atau tertekan. Contohnya, ketika sebuah pesan yang kita kirim tidak mendapatkan balasan segera, kita cenderung merasa diremehkan atau diabaikan. Padahal kenyataannya bisa jadi orang yang kita harapkan untuk membalas pesan tersebut sedang sibuk dengan kegiatan sehari-hari yang tampaknya sepele, seperti mandi atau menyelesaikan pekerjaan lainnya. Begitu juga ketika kita merasa diabaikan oleh seorang pelayan di restoran, kita mungkin merasa tidak diperhatikan atau kurang penting bagi mereka. Namun, bisa jadi pelayan tersebut sedang kewalahan dengan banyaknya pesanan yang harus ditangani. Kita seringkali salah menginterpretasikan situasi hanya karena emosi kita yang menguasai, mengangkat masalah yang seharusnya sederhana menjadi sesuatu yang lebih rumit dan dramatis. Para penganut filosofi Stoik mendorong kita untuk berusaha melihat segala sesuatu dengan cara yang lebih objektif. Mereka menekankan pentingnya fokus pada fakta yang ada dan berusaha menghindari agar emosi kita tidak mendistorsi pandangan kita. Cobalah untuk membayangkan emosi kamu seperti sebuah termostat yang bisa mengatur suhu situasi. Ketika kita membiarkan emosi kita berlebihan, situasi yang sebenarnya netral seperti pesan yang tidak segera dijawab bisa berubah menjadi drama besar dalam pikiran kita yang mengganggu ketenangan jiwa. Pikiran Stoik mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa yang terjadi adalah objektif. Kita sendirilah yang memberikan makna melalui penilaian dan interpretasi kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa menambahkan beban emosional yang hanya akan mendistorsi persepsi kita. Dengan mengadopsi perspektif ini, kita dapat memperoleh kejernihan mental yang lebih baik dan menghindari reaksi berlebihan terhadap masalah yang sebenarnya tidak sebesar itu. Jadi lain kali ketika kamu menghadapi tantangan atau situasi yang memicu emosi, cobalah untuk melihatnya secara objektif.
Sesuaikan termostat emosionalmu agar tetap tenang dan tidak terbawa arus perasaan yang mungkin menyesatkan. Dengan cara ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijak, serta lebih mampu menghadapi berbagai situasi yang datang tanpa terjebak dalam kekacauan emosi. Untuk mengakhiri, bagaimana jika kamu memilih salah satu dari 10 obat yang saya bagikan dalam video ini dan mulai mempraktikkannya minggu ini? Ingatlah bahwa melalui tindakanmu, kamu benar-benar menunjukkan apa yang telah kamu pelajari. Tindakanmu berbicara lebih banyak tentang dirimu dibandingkan dengan filosofi atau ajaran apapun yang mungkin kamu dukung. Kita semua menghadapi tantangan dan emosi yang sulit, dan fakta bahwa kamu telah sampai di akhir video ini menunjukkan bahwa kamu bersedia mencari alat yang akan membantumu mencapai tujuanmu. Seperti yang dikatakan Seneca, hidup terlalu singkat untuk menjadi kecil. Terima kasih banyak telah menonton, dan jika kamu menyukai kontennya, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan memberi like. Tinggalkan komentar dengan tanda tanganmu menulis kaum stoik. Sampai jumpa lagi teman-teman.